Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis dan mitigasi bencana vulkanisme. Ada 5 pembahasan pada video kali ini. Yang pertama, konsep bencana vulkanisme. Yang kedua, analisis bencana vulkanisme. Yang ketiga, penyebab bencana vulkanisme. Yang keempat, dampak bencana vulkanisme. Dan yang terakhir itu ada mitigasi dari bencana vulkanisme itu sendiri. Yang pertama, konsep bencana vulkanisme. Bencana vulkanisme ini merujuk pada kejadian atau proses yang terkait dengan aktivitas gunung api yang dapat menimbulkan ancaman atau dampak negatif terhadap manusia, lingkungan, infrastruktur. Aktivitas vulkanik meliputi letusan, aliran piroklastik, lahar, dan gas beracun yang dapat mempengaruhi wilayah luas di sekitar gunung api yang aktif tersebut. Yang kedua, analisis bencana vulkanisme. Yang pertama itu ada letusan vulkanik. Kejadian letusan yang melibatkan pelepasan material piroklastik seperti abu, batu apung, dan gas beracun ke atmosfer yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur. Yang kedua, aliran piroklastik. Gerakan cepat awan panas dari gunung api yang meliputi material piroklastik panas seperti abu vulkanik, batu apung, dan batuan pijar yang dapat menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Yang ketiga, lahar. Banjir lumpur vulkanik yang terjadi ketika air hujan dan sungai mengangkut abu dan material vulkanik lainnya dari lereng gunung api yang terus meletus, mengancam daerah di sekitarnya. Selanjutnya yaitu analisis penyebab bencana vulkanisme. Yang pertama, plat tektonik yang aktif. Indonesia terletak di cincin api Pasifik, yang dimana pertemuan lempeng tektonik menghasilkan aktivitas vulkanik yang tinggi. Kedua, magma yang mendidih. Penumpukan tekanan magma di dalam kerak bumi dapat menyebabkan letusannya gunung api. Dan yang terakhir, perubahan status gunung api. Perubahan tiba-tiba dalam aktivitas gunung api seperti peningkatan aktivitas seismik atau deformasi tanah dapat menandakan ancaman letusan yang meningkat. Yang keempat, analisis dampak bencana vulkanisme. Kerusakan struktural. Kerusakan pada bangunan, jalan raya, dan infrastruktur kritis lainnya akibat dari letusan air, piroklastik, atau lahar. Korban jiwa dan luka-luka. Manusia dan hewan dapat terkena material vulkanik yang berbahaya seperti abu dan batuan pijar. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan akibat dari abu vulkanik yang gas beracun disertai degrasi lahar akibat. Dan yang terakhir ada mitigasi dari bencana vulkanisme. Pemantauan aktivitas gunung api. Sistem pemantauan aktif untuk pendeteksian perubahan dalam aktivitas gunung api seperti seismik, gas, dan deformasi tanah. Dan kedua, perencanaan darurat. Pengembangan rencana darurat dan evakuasi yang terkoordinasi untuk mengamankan penduduk yang tinggal di daerah gunung api. Dan yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kampanye edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya vulkanisme dan tindakan pencegahan yang tepat. Dan yang keempat yaitu zonasi dan pemetaan bahaya. Pemetaan zona-zona bahaya untuk mengidentifikasi area yang paling rentan terhadap letusan, aliran piroklastik, dan lahar. Dan yang terakhir, infrastruktur tahan bencana. Pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti tanggul penampung air untuk mengurangi resiko lahar, dan bangunan yang dirancang untuk menahan beban abu dari vulkanik. Nah, kesimpulannya itu dengan implementasi strategi mitigasi yang efektif, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana vulkanisme dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.